Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Jumiati dengan NIM 51904114008 dari kelas Pemrograman C. Pada video kali ini kita akan belajar untuk membuat plugin dengan PHP dan MySQL. Sebelum kita lanjut untuk membuat database dan source code-nya, di sini saya pengen ngejelasin dulu plugin itu sebenarnya apa sih? Jadi plugin itu adalah salah satu cara untuk menampilkan data yang sangat banyak dengan cara membagi-baginya menjadi beberapa halaman. Di sini saya kasih contoh kasus. Misalkan saya punya 1000 data di database. Kalau kita tidak menggunakan yang namanya plugin, berarti 1000 data tersebut akan kita tampilkan semuanya di dalam satu halaman website. Itu pasti akan memakan waktu untuk meload semua data tersebut. Disinilah plugin akan benar-benar bermanfaat. Karena kalau kita menggunakan plugin terhadap 1000 data tadi, kita bisa membagi-baginya ke dalam beberapa halaman. Misalkan kita bagi per halamannya 100 data, berarti jumlah halamannya ada 10 halaman. Nah, otomatis waktu untuk meload data pun akan berkurang, karena data yang di-load hanya 100 data, tidak semuanya. Kurang lebih begitu mengenai plugin. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita praktekkan. Pertama itu, buat dulu folder di dalam htdocs. Kemudian, jika sudah membuat folder, kita pergi. Jangan lupa untuk menyalakan XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke browser. Di browser itu ketikkan localhost/phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah buat database dengan nama DB tutorial, kemudian saya juga sudah buat tabel dengan nama TB surat masuk. Nah, ini adalah struktur dari database. Kemudian kurang lebih isinya seperti ini. Setelah berhasil membuat database, kita akan membuat source code-nya. Buka text editor-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Saya buat dua file. Yang pertama ada koneksi dan kedua ada index. Nah, di file koneksi ini saya punya variabel con, kemudian MySQL di connect. Setelah itu ada localhost itu servernya. Kemudian ada root itu usernya. Nah, yang kosong ini adalah passwordnya. Dan yang terakhir ini adalah nama dari database. Jika sudah, buat file baru. Nah, karena nanti kita akan menampilkannya dalam bentuk tabel, jadi di dalam body itu kita buat table, kemudian di dalam table itu isikan border sama dengan 1, size paddingnya 2. Nah, di dalam border itu nanti ada isinya ada no, tanggal, nomor, pengirim, dan perihal. Nah, setelah itu di dalam body itu ada file PHP. Yang pertama itu diisi dengan include. Nah, include ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program PHP. Jadi, file koneksi tadi kita tuliskan di dalam sini. Maksud dari variabel halaman sama dengan 5 ini adalah setiap halaman dia hanya akan menampilkan 5 data atau 5 baris. Setelah itu ada variabel fake. Variabel fake ini untuk menginputkan jumlah halaman yang ingin ditampilkan. Setelah itu ada variabel mulai.
variabel mulai itu dimulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir pada database sesuai dengan isi dari database. Setelah itu ada variabel result. Variabel result ini sama dengan MySQL query. MySQL query itu berfungsi untuk melakukan query terhadap database. Setelah itu ada variabel con, kita panggil koneksinya tadi. Ini kan variabel con. Setelah itu kita tuliskan di sini. Kemudian ada select from tb surat masuk. Itu artinya menampilkan seluruh isi di dalam ini, di dalam database. Jadi itu memilih semua data yang ada di dalam tabel database. Setelah itu ada variabel total, itu isi dalam MySQL numbers. Itu total ini tuh berarti jumlah baris. Kemudian ada variabel text, itu ada child total per halaman. Nah, data ini adalah jumlah baris, dan itu adalah jumlah halamannya. Setelah itu ada variabel tampil mas, MySQL query, kemudian panggil lagi koneksinya, yaitu ada select from tb surat masuk, kemudian dimulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kemudian ada variabel no, variabel mulai ditambah 1, jadi setiap ada penambahan data dia akan bertambah 1. Itu ada while berulangan. Nah, ini ada MySQL affected array. MySQL affected array itu berfungsi untuk mengambil baris sebagai array asosiatif, array numerik, dan atau keduanya. Dia diisi dengan variabel tampil mas. Setelah itu kita buat lagi ini file HTML, tapi di dalamnya disisipi dengan file PHP. Kemudian di dalam kurung kurawal ini tuliskan sesuai dengan yang ada di dalam database. Misal di database kita tuliskannya TGL, berarti di sini juga tuliskannya TGL. Nah, dan seterusnya. Kemudian tutup perulangan. Setelah itu untuk membuat paddingnya itu menggunakan for variabel i sama dengan 1, variabel i kurang dari sama dengan x, kemudian dia melakukan increment. Setelah itu ada ahref. Ahref ini seperti menuju kayak link gitu. Nah, jadi ada indeks ahref diisi dengan indeks PHP halaman, buka lagi PHP-nya, kemudian echo $i, dia akan melakukan increment. Setelah itu stylenya text decoration none. Nah, kemudian ada PHP echo variable i, div body, dan setelah tadi tutup dengan kurung kurawal. Nah, div body dan HTML ini adalah penutup dari file HTML. Jika sudah berhasil membuat source code-nya, kita coba cek di dalam kita coba cek hasilnya maksudnya. Nah, isinya itu outputnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ada nomor tanggal, nomor surat pengirim, dan perihal. Data satu diisi seperti ini.
Nah, padding tadi yang kita bahas. Jadi, setiap halaman dia hanya akan menampilkan 5 garis atau 5 data karena tadi sudah di-set. Setiap halaman dia hanya maksimal menampilkan 5 baris atau 5 data. Setelah itu dia akan ditampilkan di halaman berikutnya seperti ini. Misalnya 6, nomor 6 di sini. Nah, seperti itu. Sepertinya hasilnya. Saya rasa segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.